Ya, ketemu lagi dengan saya Rizky Prabowo dalam mata kuliah pemrosesan data terdistribusi. Nah, menu kali ini mie rebus. Ya, mie rebus. Ini salah satu favorit mahasiswa biasanya kalau di kos-kosan gitu ya. Apalagi kalau datang teman-teman, kemudian eh, masak rame-rame. Nah, itu dia. Nanti sip. Balik lagi, dalam pemrosesan data terdistribusi kita akan membahas tentang object oriented process. Seperti apa sih object oriented process? Nah, pada saat kita membahas tentang object oriented process, ini nanti akan terkait dengan object oriented programming tentunya. Nah, intinya pada object oriented process ini bagaimana cara mengimplementasikan object oriented programming pada sistem terdistribusi gitu. Nah, intinya sih itu. Nah, untuk bisa menerapkan itu, kita akan berbicara awalnya mengenai middleware. Apa sih middleware? Nah, kalau bahasa awam biasanya kita sebut sebagai perantara, maklar atau eh, orang ketiga atau pihak ketiga gitu ya. Pihak ketiga yang menjembatani gitu. Kemudian ini bisa berarti berada di antara dua hal. Dua hal ini apa aja sih? Nah, secara harfiah middleware ini bisa kita artikan bahwasanya suatu sistem, suatu perantara yang berada di antara sistem operasi dan juga aplikasi. Jadi antara sistem operasi dan aplikasi itu ada perantaranya. Yang memerantara ini apa ini? Ya, itu biasanya disebut sebagai middleware gitu. Jadi middleware ini bisa kita sebut sebagai penghubung, penghubung antara sistem operasi dan aplikasi. Kenapa sih butuh penghubung? Nah, itu nanti di belakang kenapa ada istilah penghubung atau middleware ini, ada beberapa alasan. Tentu saja kita mulai dari adanya masalah. Nah, masalahnya itu apa sih? Nah, saat ini untuk pengembangan sebuah software itu cukup rumit dan cukup susah, kompleks, dan ini membutuhkan effort lebih. Ini poin utamanya. Jadi salah satu penanggulangannya ya itu tadi dengan menggunakan istilah middleware. Nah, masalah yang lain yang muncul, kenapa kita butuh middleware gitu ya? Karena desainer berpengalaman itu mahal. Desainer di sini bukan desainer pakaian gitu ya, bukan ya. Yang dimaksud desainer di sini desainer sebuah sistem, desainer sistem. Nah, ini mahal, dan poin yang lainnya ini jarang jarang ada yang mau di bagian desainer sistem, bukan desain grafik gitu ya, bukan, tapi desainer sebuah sistem. Nah, itu memang jarang dan mahal memang. Kemudian makin ke belakang, makin ke sini, aplikasi itu semakin kompleks. Nah, sama lah seperti kalian pada saat Anda belajar pertama kali ya, belajar di kampus gitu ya, diajarkan pemrograman yang basic-basic gitu ya. Nah, selanjutnya akan naik ke level medium, kemudian naik lagi sampai dengan nanti ke level yang mungkin cukup advance gitu ya. Nah, ini semakin kesini aplikasi-aplikasi itu semakin kompleks, makanya butuh yang namanya middleware. Nah, selanjutnya kita bahas tentang distribute object. Nah, kita di sini akan berbicara tentang peralihan dari object oriented ke object oriented yang terdistribusi. Jadi yang kalian pelajari sebelumnya itu tentang object oriented programming gitu ya, ke kita alihkan ke object oriented yang terdistribusi. Susah juga sih, terdistribusi ya. Nah, distribute system membutuhkan software yang berkualitas. Tentunya ini harus yang object oriented. Nggak mungkin lah kita pakai terstruktur gitu ya. Selanjutnya yang menjadi dasar tentunya sebuah object oriented programming.
Ya, kita pertanyakan dulu. Silakan Anda tanya dulu ke diri Anda sendiri, sudah sejauh mana Anda mempelajari object oriented programming? Mengertikah? Masih ingat istilah-istilah object oriented programming? Ada apa aja ya? Enkapsulasi, inheritance, kemudian ada eh, apa lagi ya? Apalagi? Enkapsulasi, inheritance, apalagi yang jadi ciri khas object oriented programming? Polymorphism. Nah, itu ada yang uh, overloading, ada overriding gitu ya. Itu basic-basic dari object oriented programming. Silakan Anda review lagi, rewind lagi, silakan diingat-ingat lagi. Nah, pertanyaan yang muncul di sini, bisakah kita implementasikan object oriented programming ke sistem yang terdistribusi? Nah, itu pasti yang muncul. Pertanyaan wajib yang muncul seperti itu. Jawabannya bisa. Nah, middleware ini merupakan salah satu solusi yang bisa diterapkan dalam distribute object. Nah, jadi mengimplementasikan distribute object untuk mentransisikan dari object oriented yang konvensional, yang object oriented yang kalian pelajari, ke object oriented yang terdistribusi. Nah, ini beberapa contoh middleware yang berkembang. Ada Cobra, COM, DCOM, kemudian RMI, dan kawan-kawannya. Banyak lagi lah, ini hanya contoh saja. Kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari Cobra. Cobra ini mungkin di kepala kalian langsung teringat Cobra. Wah, ini ada ular nih. Terus ada kawannya lagi, Python gitu ya. Oh, ini mungkin bahasa pemrograman. Oh, ternyata bukan. Cobra ini singkatan atau akronim dari Common Object Request Broker Architecture. Jadi ini arsitektur untuk permintaan objek. Nah, ini pihak ketiga nih. Ceritanya pihak ketiga yang menjembatani di dalam penerapan object oriented programming di dalam object oriented yang terdistribusi. Nah, Cobra ini diciptakan atau muncul pada konsorsium OMG. Oh my god gitu ya, bukan oh my god. Object Management Group. OMG itu Object Management Group. Nah, ini memungkinkan aplikasi saling menjelajah satu dengan yang lainnya. Terutama aplikasi-aplikasi yang berbeda tempat gitu ya, menggunakan jaringan. Saling berinteraksi melalui satu objek bus gitu ya, yang biasa disebut sebagai object request broker. Nah, untuk memahami Cobra, Anda harus memahami yang namanya IDL atau Interface Definition Language. Apa sih Interface Definition Language? Silakan nanti Anda cari tahu apa itu Interface Definition Language. Anda tuliskan di forum ya, silakan Anda jawab di forum. Oke. Middleware ini Cobra ini merupakan middleware yang ideal untuk sistem terdistribusi sampai saat ini. Oke, selanjutnya kita bicara tentang COM. COM ini singkatan atau akronim dari Component Object Model. Ini dikembangkan oleh Microsoft, perusahaan raksasa dunia ya sekarang ya. Nah, ini aplikasi memungkinkan aplikasi saling berkomunikasi ya. Tapi saling berkomunikasi di sini masih di dalam satu sistem operasi, masih dalam satu device gitulah ya. Kemudian untuk beberapa platform, ini sebenarnya sudah dikembangkan untuk beberapa platform, tapi masih banyak atau lebih didominasi oleh pengguna Windows. Ini diperkenalkan pada tahun 1993. Nah, pada tahun 1996 ini diperkenalkan di COM oleh Microsoft juga. Ini pengembangan dari COM. Bedanya kalau tadi dia berkomunikasinya masih dalam satu device. Nah, ini aplikasi itu memungkinkan untuk berkomunikasi melalui jaringan. Jadi sudah beda device lah ya.
Ini pengembangannya di tahun 1996. Nah, ini jadi kompetitor Cobra gitu ya. Biasalah, perusahaan-perusahaan persaingan di dunia digital gitu ya. Oke, selanjutnya ada RMI. Ini lebih ke pemanggilan metode secara remote. Jadi kalau di object oriented programming itu kan kita kenal istilahnya class, object, method gitu ya. Method itu apa sih method? Kita ingat-ingat method. Oh ya, fungsi atau proses yang ada di dalam object oriented programming. Jadi method itu proses yang bisa dikerjakan. Selain metode ada juga atribut ya. Atribut itu variabel-variabelnya biasanya. Masih ingat kan ya OOP? Tolong diingat-ingat. Kalau OOP-nya lupa, nah pasti bingung nanti. Apa sih ini ngomongin apa sih gitu ya. Jadi kalau RMI ini lebih cenderung ke pemanggilan metodenya ya. Jadi kalau dalam satu kelas atau ya satu kelas itu punya banyak metode, nah ini dipanggilnya secara remote. Biasanya kan kita panggil di device itu sendiri, kita jalankan aplikasi di situ, kemudian kita panggil metodenya gitu ya. Nah ini manggilnya secara remote. Misalnya aplikasi berjalan di server yang ada di Singapura misalnya. Nah kita panggilnya dari sini. Jadi melalui jaringan. Ini memungkinkan kita untuk mengirim objek sebagai parameter dari remote method. Jadi kita kirimkan objek untuk parameternya untuk diproses di dalam metode yang ada di aplikasi yang berbasis OOP. Nah, ini biasa dikembangkan di bahasa pemrograman Java ya. Java ya Java lah kebanyakan di bahasa pemrograman Java. Ini bukan Jawa ya, Javanya ya, tapi bahasa pemrograman Java gitu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Silakan Anda cari tahu ID Interface Definition Language ya tadi ya, IDL ya. Oke, IDL. Silakan Anda cari tahu, Anda tuliskan jawaban Anda di forum sebagai salah satu bentuk respon Anda terhadap materi ini. Ya, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.